Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat tafsir Quran rahmati Allah, alhamdulillah di hari yang ke-16 bulan suci Ramadan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat menyapa, kita bersaling sapa ya untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Pagi ini ya dalam podcast Ramadan kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Di mana Allah taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, alias menerimanya dengan sempurna. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah juga, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini menjadi satu pedoman dasar bagi kita bahwa sekecil apapun amal kita, baik itu amal saleh maupun amal yang thaleh atau buruk, maka pasti akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal saleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah juga tidak akan tinggal diam atau membiarkan amal kezaliman orang-orang yang munafik dan kafir. Semua sudah ada hitungannya dan semua akan dihisab, alias dimintakan pertanggungjawabannya pada waktunya kelak. Amal saleh meskipun kecil, tapi jika diniatkan untuk beribadah semata-mata karena Allah, maka itu akan terlihat besar di hadapan Allah. Sebaliknya, amal keburukan seberapapun kecilnya akan terlihat sia-sia di hadapan Allah. Sebab apa? Allah tidak akan pernah lalai dalam menghisap amal perbuatan hamba-hambanya. Setiap perbuatan yang disukai oleh Allah dan diridhai oleh Allah akan bernilai ibadah di sisinya. Apa syarat-syarat agar suatu amal perbuatan kita ini menjadi ibadah dalam pandangan Allah Jalla Jalaluh? Yang pertama adalah niat yang benar. Niat inilah yang menjadi titik tolak kita dalam melakukan amal. Ibnul Mubarak pernah mengatakan, betapa banyak amal perbuatan yang besar, rubba amalin saghirin tusaghiruhun niyah, terlihat kecil di sisi Allah disebabkan niatnya. Dan berapa banyak amal yang kecil, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, namun dia meskipun amal kecil terlihat besar di hadapan Allah juga disebabkan oleh niatnya. Karena pentingnya perkara niat ini, maka ini menjadi bahasan utama dalam kitab-kitab hadis. Sebagaimana hadis yang sangat populer ya, diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an,
bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh setiap amal itu bergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Hadis muttafaq alaih. Syarat pertama dalam beramal adalah niat yang lurus, ikhlas dan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Kalau niat yang merupakan titik tolak kita dalam beramal sudah bersih dari segala noda penggugur amal, ya, seperti ujub, membangga-banggakan diri, ria, ingin dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang, maka Allah akan menjadikan perkara kecil yang kita lakukan menjadi bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang kecil yang berkeliling di teriknya matahari, mendorong gerobak atau memikul dagangan, meskipun penghasilannya pas-pasan, jika itu diniatkan ibadah dalam rangka mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, maka demi Allah, sungguh pedagang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seorang pengusaha yang hidupnya mentereng, mewah, bekerja dengan fasilitas mewah, gaji yang menjulang tinggi, tetapi jika diniatkan untuk semata-mata kesenangan dunia, tidak peduli kepada halal haram, maka demi Allah, dia akan hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, itu membutuhkan syarat penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu niat yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariatnya. Sebab sekecil apapun kebaikan kita tetap harus memenuhi syarat-syarat itu. Selain itu, segala amal perbuatan kita, proyek-proyek kebaikan kita akan bernilai ibadah di sisi Allah jika dilakukan dengan cara-cara yang profesional, cara yang baik sesuai dengan aturan yang ada. Rasulullah SAW menyatakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai perbuatan yang dilakukan secara profesional, tidak serampangan, alias telaten dan teliti. Inilah yang dalam bahasa hadis disebut dengan al-itqan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Allah sangat mencintai seorang hamba yang apabila dia bekerja dengan teliti dan profesional, ayyutkinahu. Penuh tanggung jawab, berdedikasi, bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Jika mau ditambahkan, maka ada lagi syarat yang harus dilakukan agar amal kita ini bernilai ibadah. Yaitu apa? Tidak boleh melakukan kezaliman. Berdagang misalnya, maka barang yang kita jual harus baik dan halal. Ya, seperti apa? Allah melaknat menjual khamar, meminum khamar, membawa barang khamar, mengantarkan, memesan, memeras, memakan harganya dari jualan minuman keras. Dilarang. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin amal kita ini, pekerjaan kita ini diterima oleh Allah sebagai ibadah, maka jauhilah perbuatan zalim dan terlarang dalam pekerjaan kita itu. Niat kita juga harus baik, yaitu untuk menafkahi keluarga, misalnya. Ya, termasuk mendatangkan devisa untuk negara, juga niat kita harus baik, dengan cara yang baik pula. Ingin mensejahterakan, memakmurkan rakyat, menambah income devisa bagi negara, maka caranya juga harus yang halal, karena Islam tidak mengenal untuk mencapai tujuan yang baik lalu kita menghalalkan segala cara meskipun itu adalah perbuatan dan tindakan yang haram di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dibenarkan dalam Islam itu apa yang disebut dengan al-ghayah tubarrirul wasilah, tujuan itu menghalalkan segala cara. Tidak. Tujuan yang baik harus ditempuh atau harus diwujudkan dengan cara-cara yang baik pula, atau cara yang ma'ruf, yang halalan thayyibah. Ya. Contoh lain, apabila kita menjual barang yang tidak sesuai dengan sistem aturan jual beli dalam Islam, sehingga berakibat kerugian pada konsumen,
maka apa yang kita lakukan itu adalah sia-sia, tidak bernilai ibadah, bahkan itu adalah perbuatan dosa. Sabda Rasulullah SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka itu bukan golongan kami. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Banyak amal yang terlihat kecil, tetapi sesungguhnya hal itu besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada kisah tentang seorang pelacur yang memberi air minum kepada seekor anjing yang kehausan dan nyaris sekarat. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika ada seekor anjing mengelilingi sebuah sumur. Anjing itu hampir mati kehausan. Tiba-tiba dia terlihat oleh seorang wanita pelacur dari bangsa Israel. Maka dia membuka sepatu botnya, kemudian dia menciduk air dengan sepatunya, lalu anjing itu diberi minum. Karena hal itulah Allah mengampuni dosa dosa-dosa wanita itu. Sebaliknya, ada pula kisah dalam hadis yang menceritakan bahwa seorang perempuan menjadi ahli neraka gara-gara mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Dia masuk neraka karena perbuatan itu. Karena dia tidak memberinya makan dan minum sewaktu mengurungnya, dia pula tidak membiarkannya makan serangga bumi. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa seremeh apapun perbuatan harus selalu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Bisa jadi, amalan remeh itulah yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bisa jadi, perbuatan remeh itu pula yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Karena itu, semua perbuatan yang kita lakukan harus dipikirkan dan dipahami bahwa sekecil apapun amal perbuatan kita, semuanya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itulah, Bilal bin Sa'ad rahimahullah pernah mengatakan, janganlah kalian melihat besar kecilnya dosa, tetapi lihatlah betapa besarnya Allah yang kalian langgar aturannya itu. Lihatlah betapa besarnya Allah yang kalian maksiati itu. Ya. Jadi jangan lihat, oh ini dosa kecil, nggak apa-apa deh. Ya, ini bukan dosa besar ini. Enggak. Justru kita lihat Allah itu yang maha agung, maha besar. Allahu Akbar. Malu kita. Kalau kita setiap saat, setiap waktu mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, mendapatkan limpahan rezeki dari Allah, tapi kita bermaksiat kepada Allah dengan melakukan perbuatan dosa-dosa yang kecil-kecil, malulah kita. Apalagi dosa besar. Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wahai Abu Dzar, jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekalipun engkau bertemu saudaramu hanya dengan wajah yang berseri-seri. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Demikian hadis riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itu, sahabat Quran dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa sekecil apapun, meremehkan maksiat sekecil apapun. Sebaliknya, kita tidak boleh meremehkan amal baik sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu amal baik mana yang akan membuat Allah ridha kepada kita hingga Dia memasukkan kita ke dalam surganya. Pun, kita tidak pernah tahu dengan amal buruk mana yang akan menyebabkan diri kita ini terjerumus ke dalam siksa Allah di neraka. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh Abu Barzah, wahai Nabi, ajari aku satu amalan yang bisa memberi aku manfaat dan maslahat. Rasulullah SAW lalu menjawabnya, singkirkanlah duri dari jalanan kaum muslimin. Ya, duri, ya, barang kecil. Ya, kalau sekarang mungkin ada paku kecil, ya, yang bisa merusak ban kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 sehingga bisa bocor, lalu di tengah jalan bisa meletus. Nah, ini bisa membahayakan ya pengendara kendaraan bermotor. Singkirkanlah itu.
Ya, walaupun duri, sampah kecil yang mengganggu, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah amal yang bisa memberi kita kebaikan dan kemaslahatan. Sederhana sekali jawaban Rasulullah. Namun perkara yang sederhana itu terkadang kita abaikan. Kita sering terlihat tidak acuh ketika melihat benda-benda yang membahayakan di jalan. Kita tidak peduli bahwa nanti akan ada orang yang celaka karena benda-benda itu. Suatu ketika Aisyah, istri Rasulullah yang paling dicintai, cemburu terhadap istri beliau yang lainnya yang bernama Sofiyah binti Huyai. Sofiyah adalah seorang anak dari pemuka Yahudi yang dieksekusi mati oleh Rasulullah SAW, yaitu Huyai bin Akhtab, ya, pemimpin Yahudi, ya, di Madinah yang berkolaborasi dengan kaum musyrikin menyerang kaum muslimin di Madinah dalam perang Ahzab. Ya, Sofiyah, putri Huyai bin Akhtab, beliau kemudian masuk Islam, ya, dan diperistri oleh Rasulullah SAW. Sofiyah, ya, karena rasa cemburunya, ya, terhadap Sofiyah ini, Aisyah itu pernah menghina fisik Sofiyah yang pendek, radhiyallahu anhuma. Ya, Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW menegur dan mengatakan, sungguh kamu, wahai Aisyah, telah mengucapkan suatu kalimat yang jika kalimat itu dicampurkan ke dalam air laut, maka air laut itu semuanya akan berubah. Hati-hati. Jadi sekecil apapun perkataan yang tidak baik, perbuatan zalim, sekecil apapun itu, dan sebagainya, pasti dampaknya akan besar. Dan kita tidak tahu bagaimana perasaan dan hati orang yang kita sakiti. Bisa saja ia terlihat tegar, tetapi hatinya masih menyimpan kekesalan, bahkan mungkin juga dendam. Jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan dosa, karena akan menjadi penyebab gugurnya amal-amal soleh kita. Sekecil apapun kebaikan, bersegeralah untuk kita lakukan. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan, dosa dan keburukan atau maksiat, maka bersegeralah untuk kita tinggalkan. Dan segeralah kita memohon ampunan Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena semua amal yang kita lakukan akan diperhitungkan kelak di yaumil hisab atau hari perhitungan. Demikian sahabat Quran dirahmati Allah. Mudah-mudahan tadabbur kita pagi hari ini mendapatkan ridha dan barakah serta ilmu yang bermanfaat dari Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama isolasi mandiri, saya konsumsi sayur mayur, jus, buah-buahan, makanan-makanan bergizi, dan tidak lupa teman-teman semua, saya pun mengkonsumsi produk-produk unggulan dari Kelly. Semua saya konsumsi, teman-teman semua. Akhirnya, alhamdulillah, saya pun dinyatakan negatif dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute.
gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah situ. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.